Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leviani Yasmaniar, NIM 19511249002, Prodi Pendidikan Teknik Boga 2019. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dengan judul Influence of Protein Source on Characteristic and Quality of Gluten-Free Cookies dengan penulis Marta Sahagun dan Manuel Gomez. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah makanan kesehatan. Topik yang akan dibahas pada pembahasan jurnal kali ini, yang pertama Introduction, yang kedua Material and Methods, yang ketiga Result and Discussion, yang keempat Conclusion. Pembahasan pertama, Introduction. Protein bersama dengan karbohidrat dan lipid adalah makronutrien dasar dari makanan manusia. Untuk pria dan wanita, 0,80 gram protein per kilogram berat badan per hari. Namun, konsumsi protein tidak boleh melebihi 35% dari total asupan energi. Asupan protein yang lebih tinggi meningkatkan termogenesis dan rasa kenyang dibandingkan dengan asupan protein yang lebih rendah. Cookies bisa menjadi pembawa yang ideal untuk pemasukan protein. Kuantitas yang terkandung dalam cookies lebih penting daripada kualitas cookies, karena kandungan protein yang terkandung dalam tepung gandum. Pembahasan yang kedua, material. Material terdiri dari jagung 4,58% protein, protein kacang 78,13 protein, protein kentang 89,87 protein, protein putih telur 84,83% protein, whey protein 88,96%, gula putih, margarin nabati, natrium bikarbonat, dan air keran lokal. Pembahasan yang ketiga yaitu methods. Yang pertama, sifat hidrasi dari campuran protein. Air suling 10 ml ditambahkan ke 5 gram campuran protein dalam tabung reaksi dan disimpan pada suhu kamar agar terhidrasi selama 24 jam. Air berlebih dihilangkan dan padatan terhidrasi ditimbang. Untuk mengukur kapasitas pengikatan air, 5 gram sampel ditambahkan ke 25 gram air suling dan disentrifugasi selama 10 menit. Yang kedua, persiapan kue. Pertama, margarin dipanaskan dalam microwave selama 1 menit. Setelah itu, dalam mangkuk mixer, margarin dan gula dicampur selama 10 menit. Ketika margarin dan gula sudah menjadi krim sempurna, air ditambahkan dan pencampuran dilanjutkan selama 120 detik. Setelah pencampuran, adonan disimpan pada suhu 24 derajat Celcius selama 30 menit. Adonan dipotong dengan cetakan kue melingkar diameter 40 mm. Cookies dipanggang selama 14 menit pada suhu 185 derajat Celcius. Setelah itu, cookies disimpan pada suhu kamar selama 60 menit dan disimpan pada suhu 20. Metode ketiga, rheologi adonan. Pengukuran rheologi dilakukan dengan menggunakan rheometer regangan terkontrol dengan suhu konstan 25 derajat Celcius. Potongan adonan dengan tinggi 3 mm dan diameter 60 mm dikompres dengan celah 3 mm. Setelah persiapan, adonan diistirahatkan selama 300 detik sebelum diukur. Sapuan regangan dan sapuan frekuensi dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Sapuan regangan dengan frekuensi konstan 1 Hz dilakukan untuk mengidentifikasi nilai regangan. Metode keempat, karakteristik cookies. Kandungan protein cookies diukur dengan perangkat Leukotruspex. Diameter tiap cookies diukur 2 kali dan tegak lurus untuk mendapatkan diameter rata-rata. Faktor penyebaran cookies dihitung sebagai rasio antara lebar rata-rata dan ketebalan cookies.
Warna diukur menggunakan spektrofotometer. Pengukuran warna cookies dilakukan di tengah permukaan atas cookies. Yang kelima, uji konsumen. Evaluasi sensorik dilakukan dengan 80 sukarelawan yang merupakan konsumen biasa cookies antara usia 18 sampai 64 tahun. Seluruh cookies diletakkan di atas piring plastik putih yang diberi kode 4 digit angka dan disajikan secara acak. Cookies dievaluasi berdasarkan penerimaan konsumen atas penampilan, bau, tekstur, rasa, dan kesukaan secara keseluruhan. Evaluasi ini diselesaikan menggunakan skala hedonik 9 poin yang berkisar dari saya sangat suka hingga saya sangat tidak suka, masing-masing sesuai dengan yang terbaik skor 9 dan terburuk 1 skor. Yang keenam, analisis statistik. Hasil yang diperoleh dipelajari dengan analisis varian one-way ANOVA. Uji Fisher Least Significant Difference atau LSD digunakan untuk membedakan antara median dengan tingkat signifikansi 95%. Semua analisis statistik diselesaikan menggunakan perangkat lunak StatGraphy Centurion 16 StatPoint Technology. Warrenton EEUU. Pembahasan yang keempat, result and discussion. Sifat hidrasi dari campuran protein. Berdasarkan tabel di atas, penambahan protein kentang, putih telur, dan whey menurunkan WHC pada kedua persentase tersebut, dan perbedaan yang signifikan antara persentase hanya diamati untuk kacang polong dan whey. Struktur protein di dekat permukaan dapat menghasilkan perubahan sifat hidrasi menentukan bahwa reaksi antara polimer dan molekul air dapat dibantu dengan adanya partikel amorf dengan sejumlah besar gugus polar dalam struktur molekul polimer. Sifat reologi adonan. Selama rentang frekuensi 0,1 sampai 10 Hz untuk semua sampel menunjukkan bahwa semua adonan yang diteliti menunjukkan perilaku seperti elastis padat. Adonan bebas gluten ini memiliki karakteristik yang sama dengan yang mengandung gluten karena ketergantungan frekuensi dan perilaku elastis padat. Karakteristik cookies. Berdasarkan tabel tersebut, rasio penyebaran yang merupakan hubungan lebar cookies dengan ketebalannya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara cookies manapun dan kontrol, baik karena tidak ada perbedaan dalam ketebalan dan lebar atau karena kedua parameter dikompensasikan. Akseptabilitas konsumen. Cookies dengan protein putih telur tidak diikutsertakan dalam uji konsumen karena menyajikan nilai yang terlalu tinggi dalam analisis tekstur. Cookies dengan protein kentang memperoleh skor terburuk karena rasa di mulut, yakni tekstur dan rasa karena menyajikan rasa yang aneh. Cookies dengan protein whey dinilai sangat baik untuk penampilan, tetapi seperti protein kacang, mereka tidak dinilai baik untuk rasa. Pembahasan yang terakhir, conclusion. Menurut hasil, adalah mungkin untuk mencapai cookies yang diperkaya protein tanpa mengubah properti adonan dan cookies secara negatif atau memodifikasi penerimaannya. Namun, pemilihan protein yang tepat sangat penting karena jenis protein tertentu dengan karakteristik yang kurang optimal menyebabkan perubahan pada properti adonan dan cookies serta penurunan penerimaannya. Di antara protein yang diteliti, protein kacang polong merupakan jenis yang paling sedikit memiliki perbedaan dibandingkan dengan cookies kontrol. Sedangkan protein putih telur dan kentang menghasilkan cookies dengan kualitas paling buruk. Demikian pembahasan jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.